Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, itu adalah surat Al-Alaq, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat pertama dari surat Al-Alaq itu jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita rajin membaca. Di mana Iqra itu artinya bacalah. Bahwa dengan seseorang membaca dia akan tahu apa isi, apa yang tidak dia ketahui akan dia ketahui dari yang dia baca. Dan membaca ini pun bisa berbagai macam. Bisa dengan kita membaca buku, bisa membaca di koran, bisa membaca di HP, bisa membaca di segala macam hal. Bahkan di alam semesta ini pun kita bisa membaca bagaimana kemahakuasaan Allah. Contohnya dari turunnya hujan bisa kita tahu selama Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan hujan, maka kita bisa mengetahui bahwa Allah masih menurunkan rahmatnya. Dengan seseorang membaca berarti dia sudah membuka pikirannya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengetahui kebenaran jadi tahu tentang kebenaran, yang tadinya tidak mengerti tentang suatu hal jadi mengerti. Karena itulah kita sebagai umat Islam, supaya kita mengetahui segala hal, baik itu yang berhubungan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan dengan hubungan dengan manusia, rajin-rajinlah kita membaca. Mulai dari kita membaca Al-Quran, dari kita membaca hadis, dari kita membaca buku-buku agamaan, yang mana tujuannya supaya kita bertambah pengetahuannya, sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mengamalkan apa-apa dari yang kita baca. Contoh, dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah sholat. Bahwa dengan kita membaca bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah sholat, kita akan berusaha mencari tahu sholat itu apa sih, bagaimana sih cara melaksanakannya, apa saja sih syaratnya supaya sah sholatnya, bagaimana sih supaya khusyuk, bagaimana sih supaya dari hasil sholat itu bisa membentuk kita memiliki kepribadian yang seperti di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sholat tujuannya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Juga di dalam kita membaca Al-Quran, kita bisa banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan juga dengan kemasyarakatan. Misalnya, bagaimana caranya kita bersosialisasi dengan yang satu agama, bagaimana dengan tidak satu agama, bagaimana menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda dari kita, dan bagaimana menjaga perasaan orang lain. Yang semuanya itu pada dasarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Begitupun mengenai hukum-hukum, baik itu bagaimana hukum seorang anak jika dia durhaka kepada orang tuanya, hukum bagaimana jika seseorang melakukan perzinahan, hukum bagaimana jika seseorang meninggal dunia, apakah seorang anak mendapatkan hak, bagaimana kalau anak itu anak angkat, bagaimana anak itu kalau anak tiri, semua itu ada dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itulah kita sebagai umat Islam jangan sampai tidak mengerti apa sih yang ada dalam Al-Quran. Kita harus benar-benar mengerti. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran lah kita banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan, sehingga dengan kita mendapatkan ilmu pengetahuan kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari inti surat Al-Iqra pada Al-Alaq, Iqra itu intinya adalah bahwa kita harus rajin dan semangat dalam membaca. Mari kita membaca buku-buku yang bisa menambah pengetahuan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Juga bisa membacanya dari media-media sosial atau mendengarkan kajian-kajian Islam yang semuanya tujuannya bagaimana kita bisa selalu ingat kepada Allah, bukan jauh dari Allah. Karena perkembangan teknologi sekarang ini menyebabkan seseorang semakin jauh dari orang lain tetapi semakin dekat dengan media. Jadi bagaimana media ini bisa menjadikan kita dekat dengan Allah sekaligus dekat dengan manusia. Karena pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada dalam masyarakat yang harus bisa menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Jangan hanya kita hubungan baik dengan media sosial, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan diri sendiri, kepada Allah, kepada orang lain, kepada masyarakat,
dan semua yang ada di sekeliling kita. Demikian mengenai surat Al-Alaq, yaitu surat yang menjelaskan tentang bagaimana ayat yang pertama kali turun, ya Iqra. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal khalaq, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakanmu. Wah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.